Oke, sudah lama tidak bahas computational thinking. Itu tidak boleh ya ditinggalkan ya, nggak boleh. Computational thinking ini penting, Pentingnya bukan hanya dalam pemrograman saja. tapi sepanjang hidup ya. Bahkan saya baru saja dapat kabar teman Anda yang mengidentifikasi teman Anda yang lain itu sebagai korban salah transfer, itu gara-gara menerapkan computational thinking. Terima kasih Pak. Wah ternyata saya menerapkan computational thinking bisa mendeteksi pola modus operandi penipu gitu kan. Tapi ternyata setelah dilacak yang minta transfer itu HP-nya dibajak oleh orang lain. Ini dengan menerapkan computational thinking. Nah, apalagi kita di dunia pemrograman. Debugging itu posisinya kan di belakang. Setelah selesai, kelihatannya sudah selesai. Sudah ada rancangan program, sudah dibuat programnya, tapi ternyata jalannya tidak sesuai, pasti ada yang salah. Nah, tahunya ada yang salah, itu kan karena kita mengevaluasi. Jadi debugging ini tahapan ekstra, ya, ekstra. Kita juga masih ingat ya, dulu di awal computational thinking itu kan ada 4 ya. Dan evaluasi kelihatannya tidak disebut, ya karena dia terpisah. Jadi walaupun sudah masuk dalam tahapan coding, computational thinking masih harus diterapkan. Ini merupakan pilar ekstra ya yang debugging ini. Oleh karena ekstra, kadang debugging ini dilupakan. Banyak orang yang tidak tahu kalau di IDE ya, Integrated, D-nya Development Environment, lingkungan pengembangan terintegrasi, bukan hanya editor, tapi bisa mendebak, menginterpreter gitu kan, sebagai interpreter, menginterpretasi gitu kan. IDE, kadang orang tidak tahu kalau itu ada fungsinya. Terus ketika mendebak, dia mencetak nilai-nilai variabel, disisipkan pada bagian program yang dirasa ada kesalahan. Ini nggak ilmiah ya, nggak ilmiah. Awas kalau nanti Anda membuat skripsi, programnya penuh dengan perintah print-print seperti itu, yang dimaksudkan untuk mendebak. Tidak perlu ya, nggak perlu. Untuk mendebak itu cukup fasilitas atau fitur yang ada di IDE. Oke, itu baru debak. Ternyata ketika kita membuat algoritma, menyusun langkah-langkahnya, itu algoritma ya, baris demi baris, statement, dan sebagainya. Itu algoritma dalam computational thinking. Kita juga mau membuat fungsi, mendekomposisi itu namanya. Kenapa? Karena dari program yang besar, terus dibagi-bagi menjadi beberapa fungsi. Itu kan seperti membagi rumah dengan kamar-kamar. Itu dekomposisi. Terus kita mau menemukan bagian-bagian program untuk dijadikan fungsi. Oh itu mirip, itu mirip, itu mirip. Nah, daripada ngetik di bagian yang terpisah-pisah, mending itu dijadikan satu modul. Seperti pada kasus bagaimana dokter melayani pasien. Ada pasien nanya jam 7, nanya sama. Nanti jam 8 juga sama, jam 9 juga sama, jam 9 lebih 15 sama, jam 9 lebih 5 sama. Daripada banyak menjawab dengan pertanyaan yang sama, mending dijadikan brosur. Nah, proses menemukan banyak pasien yang sama pertanyaannya itu kan pengenalan pola. Sementara membuat brosurnya sendiri itu perlu melakukan abstraksi. Jadi computational thinking selama coding masih dibutuhkan.